Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat kita beraktivitas dan selamat menyaksikan video ini untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah penyertaan-Mu yang luar biasa, memberkati seluruh pemirsa yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan Yesus, firman Tuhan, renungan ini Tuhan, biarlah mereka semua boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, dan mereka dalam kehidupannya boleh menyenangkan hati Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada siapapun dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menjawab suatu pertanyaan, yaitu apakah Yesus yang adalah firman itu ciptaan atau bukan? Ciptaan atau bukan? Namun sebelum itu kita akan melihat siapakah firman itu. Sesuai dengan Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama. Kalau di dalam LAI, di dalam TB dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Namun ada yang bertanya seperti ini. Ada yang menerjemahkan Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama ini, yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah suatu Allah. Ini adalah sesuatu kekeliruan daripada penerjemahan tersebut. Sebetulnya di dalam LAI, yaitu di dalam TB itu sendiri, ini sudah sangat tepat sekali sesuai dengan bahasa aslinya. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, ya, Yohanes yang pertama, ayat yang pertama. Ya. Kalau kita melihat di dalam kalimat terakhirnya, kai theos en hologos. Kai theos en hologos. Dan Allah adalah firman. Jadi kalau di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama, di dalam TB itu sudah sangat tepat. Firman itu adalah Allah. Sedangkan dalam bahasa aslinya, Allah adalah firman. Firman adalah Allah. Jadi tidak ada tidak ada kata di situ, tidak ada kata suatu di situ, tidak ada. Tetapi hologos, kaiteos, ya, en hologos. Jadi artinya itu, dan Allah adalah firman, atau the theos, the logos. Jadi kata the, ho itu adalah kata the bahasa Inggrisnya. Jadi firman itu adalah Allah. Jadi firman adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman ini berbicara tentang Yesus itu sendiri yang telah menjadi manusia. Namun
ada beberapa aliran yang mengatakan firman atau Yesus itu sendiri itu adalah ciptaan, ya, ciptaan. Mereka mengambil di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-36, di sini berbicara tentang wejangan hikmat. Wejangan hikmat ini adalah perkataan hikmat. Hikmat itulah yang berkata-kata, hikmat itulah yang memberikan pengajaran. Jadi hikmat ini seolah-olah hikmat ini adalah hikmat yang hidup. Dan kalau kita melihat siapa pemilik hikmat di sini, ya, siapa pemilik hikmat di sini? Kalau kita membaca mulai dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang terakhir, yang pemilik hikmat di sini adalah Bapa sendiri, ya, Tuhan sendiri. Jadi ini berbicara tentang hikmat Allah, bukan hikmat manusia, ya. Ini berbicara tentang hikmat Allah. Namun siapa hikmat itu sendiri? Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ya. Ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-24. Siapa hikmat itu? Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi hikmat Allah itu berbicara tentang Kristus itu sendiri, Yesus itu sendiri. Jadi hikmat yang berkata-kata di dalam Amsal pasal yang ke-8 tadi, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-36 itu adalah hikmat Allah, yaitu Yesus itu sendiri. Namun kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-22, hikmat ini seolah-olah ciptaan, saudara. Ya, hikmat ini seolah-olah ciptaan atau hikmat Allah, yaitu Yesus itu sendiri itu seolah-olah ciptaan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan penciptaannya. Sebetulnya kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini merupakan, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya dan kita bandingkan dengan Alkitab kita, Alkitab terjemahan TB ini adalah sebuah kekeliruan dalam penterjemahan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, di dalam ya, Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Dalam bahasa aslinya itu disebutkan, ya, Yehova, ya, atau Yahwa Kanani, Resit Darkau, ya, Darkau, Gedem Mipa Lau Me As. Jadi kata menciptakan di sini itu menggunakan dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya menggunakan kata Kanani, berasal dari kata kana. Kanani berasal dari kata kana. Kana itu kalau kita melihat dalam Alkitab,
kata penciptaan atau kata suatu yang menjadikan itu ada. Kalau kita bandingkan dalam Alkitab TB ini ya, kata menciptakan itu ada 3 macam sebetulnya ya, 3 macam. Yaitu yang pertama yaitu bara, yang kedua yaitu yatsar, membentuk ya, yatsar. Dan yang ketiga adalah kana ini ya, kana. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama, di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini menciptakan di situ menggunakan kata bara ya. Beresit Elohim bara ya. Beresit Elohim bara. Samaim et earth. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi menciptakan di sini menggunakan kata bara. Dan yang kedua yaitu yatsar, kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang sebentar ya. Ya, pasal yang kedua ya. Pasal yang kedua ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Ya, di sini yang dibentuknya itu. Atau ayat yang ke-7 sama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika itu Tuhan Allah membentuk. Jadi membentuk di sini menggunakan kata yatsa, membentuk ya, yatsa. Kemudian di dalam Kejadian pasal yang ke-14, di sini menggunakan kata kana ya. 14 ayat yang ke-19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ini saudaraku yang dikasih Tuhan sering disalahartikan oleh beberapa penterjemah ya. Sering disalahartikan seolah-olah kata kana dengan kata bara di sini adalah sama, tetapi sebetulnya itu tidak sama, saudara. Kalau kata bara itu mempunyai pengertian dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada ya. Segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contohnya itu berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu menggunakan kata bara ya. Menggunakan kata bara. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, pada masa kekekalan, belum ada yang namanya perhitungan waktu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu kata bara. Kemudian kata yatsar itu adalah membentuk dari segala sesuatu yang sudah diciptakan dengan bara tadi, dibentuk kembali, diproses kembali menjadi sesuatu yang lebih kompleks, menjadi sesuatu yang lebih sempurna, yang lebih bagus ya. Yang lebih sempurna yaitu ketika Allah membentuk manusia. Manusia dibentuk oleh Allah dari sesuatu yang sudah ada, yaitu dari debu tanah. Ya, dari debu tanah dibentuk oleh Allah menjadi manusia, itu yatsar. Kemudian kata kana. Kata kana ini adalah
hampir sama dengan Yatsar sebetulnya. Dia sudah ada, tetapi yang ada ini direaksi. Yang ada ini direaksi, ada proses di situ. Ada sesuatu yang membuat dia menjadi aktif di situ. Ada sesuatu yang membuat dia menjadi hidup di situ. Ya, sesuatu itu sudah ada, tetapi dibuat menjadi bereaksi. Ya, dibuat menjadi bereaksi. Contohnya di dalam Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 tadi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Pencipta di sini bukan menggunakan lagi kata bara, tetapi menggunakan lagi kata kana. Kenapa menggunakan kata kana? Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, bumi belum berbentuk. Sebetulnya bukan ada kata belum di sini. Bumi sudah tidak berbentuk. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, bumi sudah menjadi tidak berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi karena bumi yang sudah diciptakan oleh Allah itu, ya, yang begitu sempurna, langit dan bumi diciptakan dengan menggunakan bara dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tetapi ketika bumi itu menjadi tidak berbentuk, menjadi kosong oleh ada sesuatu di situ. Kalau kita melihat dalam tafsir Yahudi, disinilah ketika Lucifer itu jatuh ke dalam dunia ini ketika dia memberontak terhadap Allah. Ya, sehingga bumi ini menjadi tidak berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kata bara di dalam kata kana di dalam Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 tadi itu berbicara tentang bumi yang sudah dibentuk menggunakan bara tadi itu menjadi kacau balau, menjadi gelap gulita, kemudian diproses kembali, direaksi kembali, dibuat aktif kembali, dibuat hidup kembali, diubah kembali oleh Allah menjadi sesuatu yang sempurna, menjadi sesuatu yang baik. Itulah kata kana, ya. Kemudian kalau kita bandingkan di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-22, di sini tidak menggunakan kata bara dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi menggunakan kata kana, saudara. Menggunakan kata kana. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Menciptakan di sini menggunakan kata kana nih. Ya, kana nih. Memproses, mereaksi aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi Yesus atau hikmat Allah atau firman Allah itu dari mulanya sudah ada. Dan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah mereaksi firman-Nya itu sehingga firman-Nya itu menjadi hidup dan menciptakan segala sesuatu. Firman-Nya itu menjadi bereaksi, firman-Nya itu menjadi beraksi, firman-Nya itu menjadi memproses sehingga menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi firman itu sudah ada. Firman itu adalah selalu bersama-sama dengan Allah. Karena mustahil Allah tanpa firman. Mustahil Allah tanpa hikmat. Mustahil Allah menciptakan tanpa firman. Mustahil Allah menciptakan tanpa hikmat. Jadi hikmat Allah atau firman Allah itu sendiri sudah ada. Sudah ada. Dan tidak pernah tidak ada. Dan tidak pernah diciptakan. Ya, karena firman itu adalah pencipta. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan selalu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Firman itulah yang mereaksi segala sesuatu. Firman itulah yang membuat aksi segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu itu dijadikan. Segala sesuatu itu diciptakan melalui firman, saudara. Jadi di sini sebetulnya bukan menciptakan, tetapi
bereaksi atau direaksi oleh Allah dari semula, ya. Jadi salah kalau ada orang mengatakan hikmat Allah atau firman Allah atau Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu bukan ciptaan. Yesus itu adalah Allah sendiri. Yesus adalah pencipta sendiri. Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah pencipta dan tidak mungkin dapat diciptakan. Dan dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ya, dia adalah yang awal, ya, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Dia sudah ada, saudaraku, ini kasih Tuhan. Jadi pada hari ini marilah kita untuk berteguh iman kita di dalam Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri yang menciptakan atas dunia ini, yang menciptakan segala sesuatu. Dia bukanlah ciptaan, dia bukanlah makhluk ciptaan Allah, tetapi dia adalah Allah itu sendiri yang mencipta kita semua. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita, untuk bekal bagi kita untuk menjelaskan kepada barang siapa yang mempertanyakan akan hal ini, untuk menjelaskan kepada siapa saja yang mau mengerti akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus itulah Allah dan penyelamat dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan cukup sampai di sini. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hikmat-Mu yang memberkati kami pada saat ini Tuhan. Kami tahu kami adalah makhluk yang lemah, tetapi Tuhan Yesus, kalau kami berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan kekuatan kepada kami. Firman Allah, hikmat Allah yang tetap hidup sampai selama-lamanya, yang sudah ada dari sejak semula sebelum dunia ini dijadikan, dan yang sudah bereaksi bersama dengan Allah menciptakan kami semua sehingga kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hikmat-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau berdoa buat pemirsa semua yang mendengarkan firman ini Tuhan. Biarlah mereka semua tetap kuat di dalam imannya, tidak tergoyahkan, karena mereka mempunyai dasar firman Allah yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya Yesus adalah Tuhan, dan yang mempunyai konsep bahwa Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Jamah hati mereka, pulihkan hati mereka Tuhan. Jamah hati mereka, buat mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, yaitu Allah yang Esa, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.